Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Laurencia Vanessa Kristiani dengan NPM 02211921, Cindy Tarisa dengan NPM 0221194146, dan Muhammad Kemas dengan NPM 0221192130. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengamatan pelayanan publik melalui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Untuk slide pertama akan dimulai oleh Saudari Kemas, dipersilakan. Bab 1. Permasalahan dan tujuan. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kinerja atau kualitas pelayanan pada bidang pencatatan sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Yang kedua, bagaimana tingkat harapan atau kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada bidang pencatatan sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Yang ketiga, bagaimana kesesuaian antara tingkat kinerja pelayanan dengan tingkat harapan masyarakat pada bidang pencatatan sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kinerja atau kualitas pelayanan pada bidang pencatatan sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat harapan atau kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada bidang pencatatan sipil di kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Yang terakhir, untuk mengetahui kesesuaian antara tingkat kinerja pelayanan dengan tingkat harapan masyarakat pada bidang pencatatan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bab 2. Tinjauan pustaka. Definisi pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, organisasi pemberi atau penyelenggara pelayanan, yaitu pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya. Yang kedua, memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, memiliki tujuan sosial. Yang keempat, dituntut untuk akuntabel kepada publik. Yang kelima, memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan. Dan yang terakhir, seringkali menjadi sasaran isu politik. Masyarakat, kepuasan adalah hasil dari selisih antara harapan dan kinerja dari fungsi pelayanan. Jika harapan masyarakat terpenuhi atas pelayanan yang diberikan pemberi layanan, maka masyarakat akan merasa puas. Akan tetapi, jika kinerja layanan berada di bawah harapan, maka tentu penerima layanan akan merasa kecewa atau tidak puas. Menurut Parasuwarman, DKK dalam Ciptono Lupiyandi, terdapat gap antara pelayanan yang diberikan dengan harapan pelanggan. Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penilaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Adapun indikator yang digunakan diantaranya adalah melalui kepuasan masyarakat, yakni kesederhanaan, persyaratan, kejelasan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan, kecepatan, keadilan, kesopanan, kewajaran biaya, kapasitas jadwal, kenyamanan, dan juga keamanan. Untuk metodologi penelitian yang kami gunakan yakni mengenai kuesioner. Dengan variabel penelitian adalah tingkat pelayanan dan tingkat kepuasan terhadap masyarakat.
kita akan membahas mengenai profil dan alamat gerai pelayanan publik, lalu ada pembahasan tentang manfaat yang didapatkan masyarakat dan juga kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki tentang gerai pelayanan terpadu. Alamat Disdukcapil Kabupaten Bogor berada di Jalan Curug, nomor 31, RT 6, RW 5, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 169115. Adapun profil Disdukcapil Kabupaten Bogor sebagai berikut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bogor merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Jawa Barat. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pendaftaran penduduk melalui pembuatan kartu keluarga atau KK, kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, surat pindah, dan kartu identitas anak atau KIA. Sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Tarisa. Selanjutnya, manfaat yang didapat oleh masyarakat. Adapun manfaat dari adanya standar pelayanan publik ini antara lain adalah 1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapatkan pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Memberi fokus pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat, menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. Yang kedua, melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak harus dilakukan, dikarenakan dalam kehidupan bernegara, pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya yaitu kekurangan yang harus diperbaiki di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal sering dikeluhkan oleh masyarakat terkait pelayanan di kantor Disdukcapil, di antaranya yaitu 1. Tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat selama proses pelayanan masih rendah. Yang kedua, asumsi masyarakat terhadap waktu pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinilai masih lambat. Ketiga, tidak terdapat kotak saran keluhan masyarakat. Yang keempat, kualitas pelayanan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Dan yang kelima, kemampuan sumber daya manusia perencana dan pelaksana teknis yang tidak merata. Selanjutnya, bab 4 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menemukan perbandingan antara harapan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan masyarakat. Walaupun masyarakat merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Disdukcapil Kabupaten Bogor. Di antaranya yaitu, pelayanan di Disdukcapil harus mudah dipahami masyarakat. Informasi tentang pelayanan di Disdukcapil akurat, petugas tanggap dalam menyelesaikan keluhan masyarakat dalam proses pelayanan. Sikap dan perhatian petugas kepada masyarakat baik dan responsif dalam melayani. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor, yaitu: yang pertama, memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi pelayanan yang dibutuhkan, misalnya
persyaratan dan prosedur pelayanan di Dukcapil Kabupaten Bogor sehingga tidak membingungkan masyarakat. Yang kedua, hendaknya kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor memberikan jaminan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi, misalnya dengan menyediakan ruang tunggu pelayanan yang nyaman dan sejuk. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya.